kelas 10 IPA SMA Metodis 5 Medan. Jika sebelumnya kita sudah belajar sudut-sudut berelasi di kuadran 1 sampai 3, kali ini kita belajar sudut-sudut berelasi di kuadran keempat. Jadi yang pertama kita pelajari adalah relasi θ dengan 270 tambah θ. 270 tambah θ ini di kuadran keempat. Nah, θ ini kan sudut dari 0 sampai 90 atau lancip. Jadi kalau kita ambil satu buah θ misalnya 30 derajat, jadi 270 tambah 30, 300. 300 kan sudah di kuadran keempat itu ya. Karena kuadran keempat itu sudutnya dari 270 sampai 360. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Sudah saya buat. Ini ada titik P, A, B. Nah, kemudian X-nya A, Y-nya B. Nah, kemudian di sini ada R, ini kan lingkaran sebenarnya, jadi berupa jari-jari. Sudut yang dibentuk oleh sumbu X dengan garis OP atau dengan R adalah θ. Ini ke sini θ. Nah, ini ke sini 360. Nah, ini kan 90. Jadi saya sudah pakai penggaris, busur, dan jangka tadi untuk mengukur ini ke sini diputar 270. Bayangannya adalah tadinya AB menjadi B, min A. B, min A ya. Nah, kemudian ini kita cari dulu sudut-sudut yang bersesuaian atau yang berkenan dengan θ ini. Oke, sekali lagi titik P, A, B diputar 270 derajat berlawanan arah jarum jam, bayangannya jadi min B, min A, maksud saya B, min A. Baik, nah sinus dari θ di sini adalah Y per R, berarti B per R, kosinusnya A per R, tangennya adalah B per A. Kalau kita menggunakan titik, sinus selalu si Y per R, kosinus X per R, si tangen B per A, Y per X-nya. Kemudian kosekannya adalah balikan aja sinus R per B, sekannya karena kebalikan dari kosinus R per A, dan kemudian kotangen kebalikan dari tangen A per B. Nah, kemudian kita isi 270 tambah pada komponennya, pada titik B, min A. Kalau ini θ, yang ini juga θ. Ini besarnya θ. Nah, jadi 270 tambah itu, kalau ini ke sini memang 270, dari sini ke sini 270. Jadi yang 270 tambah θ dari sini. Ini kan 270, ini perhatikan, ini ke sini kan 270 derajat ini. Sudah? Jadi dari sini ke sini, dari sumbu X ini jadi tambah θ. Jadi yang tambah θ itu 270 tambah θ dari sumbu X sampai ke garis ini, jari-jari OP ini. Jadi yang ini 270 derajat tambah θ ya. Oke, kita isi 270 tambah θ, sinus adalah Y per R. R tentu ini karena dia merupakan jari-jari pada lingkaran ini. Berarti min A per R. Ini min A per R. Kemudian kosinusnya adalah B per R. X per R, B per R. Tangennya adalah min A per B, min A per B. Kemudian kosekannya, kebalikannya ini min R per A. Sekannya adalah R per B. Kemudian kotangennya adalah min B per A. Perhatikan bahwa di kuadran keempat memang nilai kosinus dan kebalikannya yang positif. Nah, perhatikan di antara semua jawaban yang ini, yang bernilai positif hanya nilai kosinus. Kemarin kita sudah hafal bahwa di kuadran pertama semua positif, di kuadran kedua sinus positif, di kuadran ketiga tangen yang positif, dan kebalikannya tentunya ya, di kuadran keempat kosinus yang positif dan kebalikannya. Nah, jadi kita cocokkan yang di kiri bahwa ini min A per R. Di sini ada A per R, berarti min cos θ. Sinus 270 tambah θ adalah min cos θ. Kemudian kosinus 270 tambah R, B per R sama dengan sinus θ. Oke, tangennya adalah di sini kita lihat min A per B. Di sini A per B berarti min kotangen θ. Kemudian kosekannya adalah min R per A. Min R per A berarti
minus sekan theta. Lagi R per B di sini R per B kosekan theta sama dengan kosekan theta. Min B per A, B per A di sini tangen berarti min tangen theta. Itu sementara untuk satu buah model dari 200 sudut berelasi theta dengan 270 tambah theta, di mana 270 tambah theta ada di kuadran keempat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan berikutnya yang ini. Nah, yang kedua adalah relasi theta dengan 360 derajat kurang theta. Nah, perhatikan titik P, A, B yang ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Ini cerminnya. Kalau A, B bercermin ke sini, maka bayangannya tentu di sini. Tadinya A, B menjadi A, min B. Jadi ini X-nya, ini Y. Ini sudut yang dibentuknya theta. Oke, ini pun theta. Besarnya theta, meskipun ini di kuadran keempat, ini di kuadran pertama. Nah, jadi yang 360 dari sini, ini 360, ini ke sini 360. Sudah, sekali lagi, ini ke sini 360 kalau balik ke ini. Nah, kemudian ini ke sini 360. Perhatikan. Oke, sekali lagi ini ke sini, lihat ya. Ini ke sini kan 360 kurang theta. Kalau sampai ke sini kan pas 360. Sekali lagi, dari sini sampai ke sini saja, ke sini ya, itu besarnya 360 kurang theta. Jadi ini 360 kurang theta. Jadi sudut yang berkenaan dengan titik P, A, B adalah 360 kurang theta. Kita isi lagi, ini sudah saya isi, sama aja konsepnya dengan sebelumnya. Tinggal kita mencari sinus 360 theta dan lainnya. Perhatikan, ini X, ini Y. Maka sinus 360 kurang theta adalah Y per R. Ini tetap R, karena ini pun R ya. Ini R, ini juga R. Berarti min Y per R, min B per R maksud saya. Min B per R, kosinusnya adalah A per R. X per R ya, jadi A per R. Tangennya adalah min B per A. Kemudian kosekannya kebalikannya min R per B, sekannya R per A, kemudian kotangennya adalah min A per B. Kita cocokkan yang kiri dan kanan. Ternyata sinus 360 kurang theta sama dengan sin theta. Maksud saya min sin theta, min ini ya, min sin theta. Kemudian kosinus 360 kurang theta adalah A per R, berarti cos theta. Kemudian ini min tangen theta, ini min kosekan theta. Nah, ini sekan theta, dan terakhir ini min kotangen theta. Oke, nah supaya makin paham, saya sudah simpulkan begini. Kesimpulannya. Oke, masih saya kosongkan, tetapi supaya kamu bisa sambil menghafal. Oke, supaya kamu bisa suatu saat sambil menghafal. Ingat, cara menghafal yang menggunakan 90 kurang 90 tambah 270 kurang 270 tambah. Ingat, yang 4 itu. Yang pertama 90 kurang itu di kuadran pertama, 90 tambah di kuadran kedua, kemudian 270 kurang di kuadran ketiga, 270 tambah di kuadran keempat. Ketika disuruh melihat kesamaannya, maka perhatikan, yang positif di kuadran ini kan di kuadran keempat 270 tambah semua. Yang positif kosinus, yang lainnya negatif. Boleh kamu buat negatif, 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 kemudian positif ya, karena kebalikan kosekan positif, maksudnya kosinus sekan, kemudian ini negatif. Yang lainnya positif, tentu ada dua buah positif, yaitu kosinus dan kebalikannya. Nah, kalau menghafal 90 kurang 90 tambah 270 kurang 270 tambah, ini berubah sinus menjadi kosinus, kosinus nanti menjadi sinus, tangen menjadi kotangen, kosekan menjadi sekan, kotangen menjadi tangen. Maksudnya begini, supaya pintar menghafal. Sinus 270 tambah theta adalah min cos
theta. Kosinus 270 tambah theta adalah sin theta. Kemudian tangen 270 tambah theta adalah min kotangen theta. Kemudian kosekan 270 tambah theta adalah min sekan theta. Sekan 270 tambah theta adalah kosekan theta. Kemudian kotangen 270 tambah theta adalah minus tangen theta. Perhatikan kata-katanya berubah. Sinus menjadi jadi kosinus, kosinus menjadi sin, dan selanjutnya. Tanda yang berubah, kenapa berubah? Ingat, kalau di 270 tambah theta artinya di kuadran keempat nilai sinus itu negatif, maka di sini kita buat negatif hasilnya. Tetapi sama hasil tetanya itu ini dengan cos theta, itu maksudnya. Nah, menghafal kalau 180 kurang itu di kuadran kedua, 180 tambah di kuadran ketiga, 360 kurang itu di kuadran keempat, 360 tambah itu di kuadran pertama. Jadi angka-angka 180 dan 360 kata-kata sinus, kosinus hingga kotangennya tidak berubah. Yang berubah hanya tanda. Nah, gitu aja cara menghafalnya. Nah, sinus di kuadran keempat negatif. Yang positif hanya kosinus dan kebalikannya, sekan. Berarti kita tandai aja di sini negatif, negatif, negatif. Nah, tinggal kita isi sin 360 derajat kurang theta adalah sin theta. Nah, ini cos theta. Jadi tidak berubah kata-katanya. Cos tetap cos. Nah, itu lebih enak menghafal pakai ini. Jadi nanti kalau ada soal, kamu boleh pilih yang mana. Nanti saya buat satu contoh ketika kamu memilih yang mana untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian min tangen theta, kemudian min kosekan theta, kemudian ini sekan theta, dan min kotangen theta. Oke. Nah, ini contohnya begini. Di sini saya buat contohnya. Nanti kamu rapikan di catatanmu. Misalnya sinus 400. Oke, berapa itu? Anggap dulu itu bukan istimewa. Nah, sinus 400 berarti sinus, saya lebih suka menggunakan kalau 400 di kuadran pertama ya, saya ambil 300 saja. Oke, sinus 300. Ini sudut istimewa memang. Sudut 300 di kuadran keempat. Ini di kuadran keempat. Kamu boleh menggunakan bagian yang kiri atau yang kanan. Kalau bagian yang kanan kita lakukan menggunakan 300 ini menggunakan angka 360. Berarti 300 ini kan 360 kurang 30. Betul ya, 360 kurang 30 kan 300. Nah, jadi sinus 360 kurang 30 adalah, ini di kuadran keempat. Nilai sinus di kuadran keempat adalah minus, berarti sin 30. Jadi sin 300 adalah min sin 30 setengah. Masih ingat menghafalnya ya? Oke, lagi misalnya seperti ini. Saya buat lagi contoh soal. Saya ambil kosinus 330. Berarti kosinus 360 kurang 30. Betul ya? Oke. Yang ini tadi 360. Oh, ini kurang 60 ini ya. 360 kurang 60. Maaf, yang ini 60. Maaf ya. Ini 60. Oke. Jadi sinus 60 kan setengah akar 3. Jadi minus setengah akar 3. Yang ini kosinus 330 berarti kosinus 360 kurang 30 kan 330. Nah, nilai kosinus di kuadran keempat tetap positif, berarti kosinus 30. Berarti kosinus 330 sama dengan kosinus 30, yaitu setengah akar 3. Oke, boleh kita menggunakan bagian yang di kiri? Boleh, akan sama hasilnya. Coba contoh yang tadi. Sinus 300. Kita pakai sinus 300 dengan sinus 270 tambah. Nah, 270 tambah berapa supaya 300 tambah 30?
Oke, nilai sinus di kuadran keempat, ini kuadran keempat, karena kuadran keempat dari 270 sampai 360. 300 ini kan di antara 270 sampai 360. Jadi nilai sinus di kuadran keempat adalah negatif. Nah, sin 270 tambah 30 ini. Sin 270 tambah θ adalah min cos θ. Min cos θ. Berarti min cos 30. Cos 30 kan setengah akar 3. Sama hasilnya, sama. Oke, kemudian yang ini pun boleh. Oke, coba kita pakai 270 tambah. Yang ditanyakan cos 330 berarti cos 330 sama dengan cos 270 tambah berapa supaya 330? Tambah 60. Nah, sedangkan cos di kuadran keempat adalah positif. Nah, cos 270 tambah θ, yang ini cos 270 tambah θ adalah sin θ. Berarti yang bagian kanan ini bisa kita ganti dengan sin θ. Berarti sin 60. Sedangkan sin 60 adalah setengah akar 3. Sama hasilnya. Paham ya? Jadi satu contoh soal lagi, misalnya tangen 340. Berarti ini kita ubah menjadi tangen 360 kurang 20. Betul ya? 360 kurang 20 kan 340. Berarti hasilnya menjadi nilai tangen di kuadran keempat minus tangen 20. Karena kita menggunakan 360 ini tidak berubah kata-kata tangennya ya. Baik, sekarang kita lengkapi sudut-sudut istimewa mulai dari kuadran pertama hingga kuadran keempat. Perhatikan cara saya mengisi dan menghafalnya. Perhatikan sin 0, 0. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Ini setengah akar 3, 1. Nah, kemudian saya habiskan dulu yang di kuadran pertama. Baik, kosinus 01, kosinus 30 setengah akar 3, kosinus 45 setengah akar 2, kosinus 60 setengah, kosinus 90, 0. Tangen 0 adalah 0, tangen 30 adalah sepertiga akar 3, tangen 45 1, tangen 60 akar 3, tangen 90 tak terdefinisi. Kemudian di 120, ingat ini di kuadran pertama, ini di kuadran kedua, di sini saya buat sampai ke sini 180 kuadran kedua. 180 ini sebenarnya batasnya 90 180, yang ini 90 180 0, kemudian di sini 270 360 batas kuadran sebenarnya. Ya. Jadi batas kuadran sebenarnya itu. Baik, 120 berarti saya menghafalnya gini. Saya selalu suka menggunakan 180 dan 360. 180 kurang 120, 60. Di sini kan sinus positif semua. Sampai di sini positif semua sinus. Jadi 180 kurang 120, 60. Berarti setengah akar 3. Ini setengah akar 2. 180 kurang 150, 30. Sama dengan sin 30 setengah. Sin 180 sama dengan sin 0, 0. Lalu di kosinus yang ini 180 kurang 120 kan 60, berarti cos 60. Tapi minus karena di kuadran kedua nilainya minus, berarti ikuti aja ini min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Nanti kamu catat dengan cantik ini. Atau tempelkan nanti di meja belajarmu. Nah, kemudian tangannya 180 kurang 120 kan 60. Tangan 60 ini tetapi minus karena di kuadran kedua, berarti minus akar 3 minus 1 minus sepertiga akar 3 tentunya 0. Mana ada minus 0. Kemudian di kuadran ketiga, ini sekarang kita di kuadran ketiga. Dari sini sampai ke sini kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yang positif apa? Tangen. Yang ini semua minus nanti nilai sinus dan kosinusnya. Nah, saya suka menggunakan tadi 180 tambah. Tadi kan 180 kurang, sekarang 180 tambah. 180 tambah berapa supaya 210? Tambah 30. Betul ya? Tambah 30. Jadi sama dengan sin 30 tapi minus. Ini.
Jadi saya tulis saja semua berurut. Berarti min setengah akar 3 min setengah, maaf ini setengah akar 2 ini ya. Ini dulu, min setengah akar 2 min setengah akar 3 kemudian min 1. Kemudian di kosinusnya sama juga, urutannya pun sama, mulai dari 30. Karena 180 tambah 30 180 tambah 30 210, berarti min setengah akar 3 min setengah akar 2 min setengah dan kemudian 0. Nah kemudian di tangannya nanti positif, tetap menggunakan dari tangan 30 karena 30 tambah 180 210, kita kan mengisi 210, berarti berapa ini tadi, sepertiga akar 3 1 akar 3 kemudian tak terdefinisi. Nah kemudian di kuadran keempat, ini di kuadran keempat yang positif kosinus, yang ini nanti positif baris kedua ini. Lalu saya lebih suka pakai 360 kurang, bukan 270 tambah, tetapi tetap harus kamu tahu itu ya. Tidak susah juga sih menghafalnya. 360 kurang 360. Saya mulai ambil sinus 60 tetapi negatif ini. Sinus 60 ini jadi turun ke bawah. Oke. Min setengah akar 3 min setengah akar 2 min setengah kemudian 0. Nah kosinus 360 kurang 300 kan 60, kosinus 60 ini. Berarti kita tulis ini. Oke, ikuti setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Nah demikian juga di tangannya, mulai dari 60 tadi min akar 3 tapi minus, karena di kuadran keempat min 1 min sepertiga akar 3 dan 0. Inilah sudut-sudut istimewa secara lengkap mulai dari kuadran pertama sampai kuadran keempat. Hafal, anak IPA wajib hafal. Baik, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Jika sekant theta 13/5, theta diantara 3/2 pi ini, 3/2 kali 180 adalah 270, ini jadi 270 sampai 2 pi 2 kali 180 360, berarti di kuadran keempat. Nah kalau kita gambar dulu sebentar segitiga siku-sikunya, ini T. Sekant adalah kebalikan dari kosinus. Kosami. Nah, kalau kita ingat kemarin, kosinus kan samping per miring. Berarti sekant theta adalah miring per samping, mi per sa. Kan kosami, sedangkan sekant kebalikan dari kosekant. Sehingga ini jadi miring, ini jadi samping. Berarti miringnya 13. Kalau ini theta, sampingnya ini 5. Oke, pakai Pythagoras nanti kamu cari ini 12. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa sin T adalah 12/13. Kosinus T adalah 5/13 atau kebalikannya ini. Ya. Oke, kita butuhkan hanya sinus dan kosinus nanti ya. Nah, kita jawab 2 kali sin T, karena di kuadran keempat, hati-hati, nilai sinus di kuadran keempat negatif, sehingga yang kamu ambil jangan 12/3 tapi kali minus 12/13. Jadi bukan 12/13 ya. Kurang 3 cos T-nya di kuadran keempat memang nilai kosinus positif, langsung pakai aja 5/13 per 4 kali sin T tadi minus 12/13 kurang 9 kali 5/13. Kemudian ini minus 24/13 kurang 15/13 per minus 48/13 kurang 45/13. Oke, paham ya? Kemudian sama dengan minus 24 minus 15 adalah minus 39/13 per minus 48 minus 45 minus 93/13. Coret jawabannya adalah 39/93.
Oke, nanti mungkin bisa kamu sederhanakan sama-sama bagi 3. Sama-sama bagi 3, ini adalah 13, ini bagi 3 adalah 31. Oke. Saya pikir satu contoh soal cukup untuk anak 10 IPA karena kamu sudah mengenal tentang sudut-sudut berelasi mulai dari kuadran pertama sampai kuadran ketiga sebelumnya. Kamu kerjakan latihannya, selamat belajar, Tuhan memberkatimu.